warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum memulai pembelajaran hari ini, kita berdoa dulu ya. Berdoa mulai. Selesai. Jadi hari ini pertemuan ketiga kita ya. Nah, hari ini kita karena kemarin sudah menyelesaikan bab persebaran jenis-jenis flora dan fauna, kita masuk ke bab ketahanan pangan nasional, penyediaan bahan industri, serta potensi energi baru dan terbarukan di Indonesia. Nah, ketahanan pangan. Ketahanan pangan adalah kondisi terpenuhinya pangan bagi rumah tangga yang tercermin dari tersedianya pangan yang cukup, baik jumlah maupun mutunya, aman, merata, dan terjangkau. Bahan industri. Bahan industri adalah semua bahan yang diperoleh dari sumber daya maupun dari usaha manusia yang dapat dimanfaatkan sebagai sarana produksi industri. jadi apa ketahanan pangan itu? Ya, kondisi terpenuhnya pangan bagi negara sampai dengan perorangan tercermin dari tersedianya pangan yang cukup untuk hidup sehat, aktif, dan produktif secara berkelanjutan. Jadi pangan itu merupakan kebutuhan dasar manusia yang paling utama dan untuk pemenuhan bagian dari hak asasi manusia. Ditulis ya, jangan lupa ditulis. Jadi Indonesia itu kan merupakan sebagian besar di Indonesia itu pencahariannya itu sebagai petani. Nah, jadi sektor pertanian itu dijadikan dalam struktur perekonomian Indonesia. Nah, Indonesia itu merancang pertumbuhan perekonomian menuju era industrialisasi, namun tetap mempertimbangkan untuk senantiasa memperkuat sektor pertanian. Jadi pilar ketahanan pangan itu ada 3. Yang pertama itu ketersediaan pangan, yang kedua akses pangan, yang ketiga itu pemanfaatan pangan. Faktor yang mempengaruhi ketahanan pangan itu yang pertama adalah kondisi ekonomi. Kenapa? Karena harga itu merupakan faktor yang relatif mudah dan diukur dan sangat berpengaruh besar pada konsumsi pangan, terutama pada golongan miskin. Mengapa? Karena pada masyarakat golongan miskin menggunakan sebagai pendapatannya untuk memenuhi kebutuhan makanannya. Nah, yang kedua adalah kondisi sosial budaya dan religi. Merupakan kebudayaan suatu masyarakat yang mempunyai kekuatan yang berpengaruh terhadap pemilihan bahan makanan yang digunakan untuk dikonsumsi. Nah, yang ketiga itu ada faktor fisik. Jadi faktor fisik itu ada 4. Apa saja? Nah, yang pertama itu lahan. Nah, yang kedua iklim dan cuaca. Nah, yang ketiga teknologi. Yang keempat infrastruktur. Yang pertama lahan. Apa itu?
Jadi faktor lahan itu sangat penting dalam penyediaan sumber pangan, terutama terkait dengan sumber pangan hasil budaya perikanan, pertanian, dan perkebunan. Nah, yang kedua itu tadi iklim dan cuaca. Nah, yang ketiga teknologi. Jadi teknologi sangat membantu banget kegiatan manusia menjadi lebih efektif dan efisien berkaitan dengan ketahanan pangan. Teknologi yang berperan dalam proses penyediaan serta pendistribusian hasil budaya pangan. Dan yang keempat tadi infrastruktur. Jadi ketersediaan prasarana dan sarana perhubungan terutama melalui laut dan udara menjadi hal yang penting guna menghubungkan wilayah satu dengan wilayah yang lain. Jadi penyebab Indonesia impor beras, tahu nggak penyebab Indonesia itu mengimpor beras kenapa? Nggak tahu tuh. Jadi yang pertama itu alasannya adalah jumlah penduduk semakin banyak. Nah, yang kedua, banyaknya lahan sawah yang beralih fungsi. Seperti jadi sawah sekarang kayak lahan buat pertanian itu kan sering banget buat pertokoan, bangunan, kayak gitu kan banyak sekali sekarang dijadikan kayak gitu. Nah, yang ketiga itu iklim tidak menentu. Nah, sekarang kita masuk pada potensi geografis untuk ketahanan pangan tersebut. Jadi itu ada dua, potensi lahan pertanian dan potensi lahan perkebunan. Jadi luas daratan Indonesia itu ada 190 juta hektar. Jadi ketahanan pangan itu dilakukan dengan pengembangan efisien sistem usaha pangan, pengembangan teknologi produksi pangan, pengembangan sarana dan prasarana produksi pangan, dan pengembangan lahan produktif melalui intensifikasi atau revolusi hijau. Maka potensi lahan pertanian untuk ketahanan pangan ini akan menjadi sangat prospektif. Nah, yang kedua ada yang mau ditanyakan? Jadi hari ini cukup sekian ya, kalau tidak ada pertanyaan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.